Seperti biasa, agar kalian tidak bingung dengan alur ceritanya, silahkan tonton dulu episode sebelumnya. Oke, tanpa lama-lama, mari kita simak alur ceritanya. Wang Lin merenung. Semakin lama dia tinggal di dalam tanah roh iblis, semakin asing segalanya. Pertama adalah lukisan Huanglong, lalu dua Mo Fei yang terlihat persis sama. Akhirnya, pria besar yang terlihat sangat mirip dengan Ling Tianho. Mata Wang Lin berkedip-kedip dan dia bergumam pada dirinya sendiri. The Old Seer mengejar kehendak langit. Baginya yang bersikeras bahwa saya datang ke sini, dia pasti memiliki motifnya sendiri. Juga, ketika saya berada di planet Tianyun, Bai Wei pernah menunjukkan bahwa sebagian besar murid Al-Sir yang berusia 10.000 tahun terakhir telah menghilang. Aku hanya tidak tahu hilangnya para senior itu ada hubungannya dengan tanah roh iblis ini. Wang Lin menyentuh tas pegangannya dan matanya menjadi dingin. Dia berpikir, selama saya cukup kuat, tidak peduli betapa anehnya tempat ini, itu tidak dapat mempengaruhi hati dao saya. Wang Lin menutup matanya, dan jiwa asalnya terus mengukir jejaknya pada iblis yang tersebar. Dia terus mengukir jejak ini lebih dalam ke dalam jiwa iblis, memperkuat kendalinya. Selain itu, seiring dengan pertumbuhan suku pemurnian jiwa, semakin banyak orang mulai mengembangkan mantra pemurnian jiwa. Juga, ini adalah medan pertempuran kuno, jadi itu berisi banyak fragmen jiwa, meskipun kebanyakan dari mereka tersembunyi jauh di bawah tanah. Karena semakin banyak orang bergabung dengan suku pemurnian jiwa, orang-orang mulai menggali lubang besar. Berkultivasi di lubang ini menjadi cara unik untuk menumbuhkan mantra pemurnian jiwa. Ini hanyalah salah satu metode untuk mengembangkan mantra pemurnian jiwa. Metode lainnya adalah pergi ke negara iblis api untuk menyerap jiwa dari semua tentara iblis yang mati. Namun, hanya orang yang berhasil dalam kultivasi mereka yang memenuhi syarat untuk pergi. Siapapun yang ingin pergi sendiri harus dinilai secara pribadi oleh Ouyang Hua sebelum diberi izin. Suku pemurnian jiwa tumbuh kuat dengan kecepatan yang sangat cepat. Pertumbuhan seperti ini tidak bisa dilihat setiap hari. Suku itu seperti kepompong yang menyerap nutrisi. Setelah kupu-kupu muda lepas dari kepompong, ia akan mengejutkan 9 negara. Dalam benak anggota suku, menara di tengah adalah tanah suci mereka. Itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat dinodai, seolah-olah itu adalah tempat tinggal para dewa. Adapun Wang Lin yang tidak keluar dalam 10 tahun, dia adalah leluhur mereka, wali mereka. Setiap hari, selain memperkuat jejak pada iblis yang tersebar, dia menciptakan batasan yang tak terhitung jumlahnya yang dia tempatkan pada bendera larangan. Dalam 10 tahun terakhir ini, Wang Lin terus menyimpulkan semakin banyak batasan, dan dia perlahan-lahan menutup 9 pemilisan set batasan. Bendera 1 miliar jiwa telah lama dirilis oleh Wang Lin, dan 100 juta fragmen jiwa menutupi langit di atas suku pemurnian jiwa. Suara ratapan pecahan jiwa bisa terdengar sepanjang hari, dan ini menjadi simbol unik dari suku pemurnian jiwa. Wang Lin juga menghabiskan banyak waktu mempelajari 5 segel di kereta perang pembunuh dewa. Ketika Wang Lin baru berada di tahap pertengahan transformasi jiwa, dia hampir tidak bisa melepaskan segel pertama. Sekarang dia berada di tahap ascendant, dia bisa dengan nyaman mengaktifkan segel pertama. Namun, ini tidak cukup untuk Wang Lin. Dia ingin bisa melepaskan segel kedua. Setelah segel pertama dirilis, God Slaying War Chariot ini dapat mengancam pembudidaya transformasi jiwa, tahap akhir. Adapun segel kedua, Wang Lin hanya memindainya dengan akal ilahi, dan itu segera menyebabkan untayan petir muncul. Mereka mengejar akal ilahi dan benar-benar mengikutinya di luar segel. Wang Lin sudah siap. Dia mengaktifkan energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya dan mengambil beberapa napas waktu untuk sepenuhnya menghapus petir. Melalui petir, Wang Lin dapat menilai bahwa setelah segel kedua dilepas, binatang itu akan menjadi sangat kuat. Juga, sepertinya segel kedua menyegel kekuatan petir makhluk roh itu. Harus dikatakan bahwa kereta pembunuh dewa ini berasal dari alam surgawi. Pencipta berkata bahwa mereka semua adalah senjata yang sangat kuat. Meskipun nama God Slaying tampak sombong, setelah menghabiskan ratusan tahun dengannya, meskipun Wang Lin tidak sepenuhnya percaya pada kekuatannya, dia percaya 30% darinya. Ketertarikan Wang Lin pada segel kedua ini meningkat pesat ketika dia mengetahui bahwa binatang itu akan mendapatkan kekuatan petir. Angin, hujan, guntur, dan kilat mantra orang tua di bawah menara hitam yang digunakan sangat kuat. Setiap kali Wang Lin memikirkannya, hatinya akan bergetar. Bagian terkuat dari mantra itu adalah petir hitam. Tanpa itu, kekuatan mantra itu akan sangat melemah. Wang Lin yakin bisa membuka segel kedua. Namun,
Setelah menganalisis petir, dia menemukan bahwa begitu dia membuka segel kedua, jebakan binatang itu akan runtuh karena kekuatan binatang itu. Perangkap binatang diberikan kepadanya oleh seorang pembudidaya kuno di bawah Tusi sebagai pembayaran untuk membantu mereka. Item ini telah sangat membantu Wang Lin selama beberapa ratus tahun ini, terutama saat berhubungan dengan God-Slaying War Chariot. Itu memungkinkan Wang Lin untuk tetap menggunakan God-Slaying War Chariot ketika level kultivasinya tidak cukup tinggi. Tapi sekarang tingkat kultivasi Wang Lin telah meningkat dan lebih banyak segel dibuka, item ini tidak lagi dapat mengendalikan makhluk roh. Wang Lin merenung sebentar sebelum dia menampar tas pegangannya dan jebakan binatang itu terbang di depannya. Gelang itu memiliki simbol kuno dan ukiran binatang purba yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga beberapa retakan halus yang ditinggalkan oleh serangan pertama binatang itu. Melihat jebakan binatang itu, mata Wang Lin menunjukkan keraguan. Tanpa bantuan dari jebakan binatang buas ini, Wang Lin harus menggunakan kekuatannya sendiri untuk sepenuhnya menaklukkan binatang roh itu. Dia harus mengikuti metode yang ditinggalkan oleh penciptanya untuk menyelesaikan warisan, atau harta ini tidak akan berguna. Wang Lin menunjukkan ekspresi tegas saat dia meraih jebakan binatang itu dan berdiri. Dia menghilang dari dalam menara dan muncul kembali 5.000 km dari suku pemurnian jiwa. Tempat ini adalah dataran dan benar-benar kosong. Wang Lin melemparkan gelang itu ke tanah sebelum membentuk segel dan menunjuknya. Gelang itu mengeluarkan cahaya hitam sebelum berubah menjadi God-Slaying War Chariot. Kereta perang ganas yang ditutupi duri muncul dan mengeluarkan cahaya yang kuat. Pada saat yang sama, makhluk roh muncul. Tubuhnya setinggi 1.000 kaki, seperti gunung kecil. Mata merahnya menatap tajam ke arah Wang Lin saat itu muncul. Itu mengeluarkan raungan pantang menyerah yang mengguncang langit dan bumi. Saat meraung, itu tiba-tiba menyerbu ke arah Wang Lin. Seolah-olah gunung kecil menabraknya, dan suara ruang yang robek bisa terdengar. Ekspresi Wang Lin netral saat tangan kanannya dengan santai mendorong ke depan. Seolah-olah tangan raksasa turun dari langit. Setelah raungan menggelegar, tubuh besar makhluk roh itu tertekan ke tanah. Debu ditendang dan disebarkan dalam sebuah cincin dan seluruh bumi berguncang. Binatang roh itu mengangkat kepalanya dan matanya dipenuhi dengan keinginan untuk berjuang. Itu mengeluarkan raungan sengit saat menatap Wang Lin dan auranya yang pantang menyerah meledak. Wang Lin dengan tenang melihat makhluk roh itu. Dia saat itu tidak bisa bersaing dengan makhluk roh ini sama sekali. Namun, sekarang dia bisa dengan mudah menekan binatang itu ke titik di mana dia tidak bisa membebaskan diri. Tangan kanannya menahan binatang itu dari kejauhan. Wang Lin menggigit ujung lidahnya, lalu dia mulai perlahan menggambar di langit dan simbol darah perlahan mengembun. Simbol ini ditinggalkan oleh pencipta God-Slaying War Chariot. Ada total 7 simbol, dan setelah ketujuh ditempatkan, itu akan memungkinkan kereta untuk benar-benar mengenali pemiliknya. Namun 2 dari 7 simbol ini seharusnya hanya digunakan setelah segel keempat dilepaskan. Setelah simbol darah selesai, Wang Lin menjentikkannya. Itu kemudian berubah menjadi sinar cahaya darah dan terbang langsung ke binatang yang berjuang di tanah. Simbol darah jatuh di tempat di antara alis binatang itu. Tubuh makhluk roh itu tiba-tiba bergetar seolah sangat kesakitan. Itu meraung gila dan mulai berjuang. Mata Wang Lin berkedip dan dia mengendurkan tangan kanannya. Saat binatang itu mendapatkan kebebasannya, dia segera menatap Wang Lin. Itu melepaskan serangkaian raungan dan sifat pantang menyerah di matanya menjadi lebih kuat. Wang Lin dengan dingin melihat makhluk roh itu dan kemudian membentuk segel. Cahaya hitam muncul dari segel yang dibuat tangannya dan dia berteriak. Segel pertama, buka. Cahaya hitam terbang bersama dengan simbol itu dan mendarat di makhluk roh. Ada suara berderak dan kemudian aura kuat tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Saat ini, makhluk roh itu berdiri. Itu membuka mulutnya yang berdarah, yang sepertinya bisa melahap dunia, dan bergegas menuju Wang Lin. Tubuh Wang Lin tidak bergerak saat dia menggerakkan tangan kanannya sekali lagi dan melambaikannya. Ini menciptakan embusan angin yang membentuk telapak tangan dan menabrak binatang itu. Ada ledakan keras saat mulut besar binatang itu hancur karena benturan. Binatang itu segera mundur. Saat mundur, tubuhnya berubah menjadi untaian gas hitam yang tersebar ke segala arah dan menyerang Wang Lin seperti orang gila. Kedua tangan Wang Lin mulai menarik udara kosong dan kemudian 2 simbol darah muncul di dalamnya. Pada saat ini, hampir semua cahaya hitam memasuki tubuh Wang Lin dan bergegas menuju jiwa asalnya. Wang Lin menyeringai dan ada kilatan cahaya keemasan keluar dari matanya. Jiwa asal, pergi! Wang Lin meraung dan matanya redup. Kemudian jiwa asalnya terbang keluar. Binatang roh dipegang di leher oleh jiwa asalnya. Kedua simbol darah dengan cepat terbang dan diambil oleh tangan kiri jiwa asal Wang Lin. Kemudian dia menekan kedua simbol di antara alis makhluk roh itu.
tubuh roh binatang itu bergetar dan kemudian aura yang lebih kuat mengalir keluar. Kali ini secara tak terduga mampu membebaskan diri dari jiwa asal Wang Lin. Jiwa asal Wang Lin kembali ke tubuhnya. Matanya terbuka dan dia melihat binatang itu. Pada saat ini, di suatu tempat yang tak terhitung kilometer jauhnya dari Wang Lin, di perbatasan antara negara iblis api dan negara iblis emas. Tempat ini adalah pegunungan yang luas. Racun memenuhi pegunungan ini sepanjang tahun, jadi itu adalah tempat yang tidak dikelola oleh negara iblis. Ada kota putih jauh di dalam racun. Lebih tepatnya, itu hanya sebuah kastil yang dikelilingi oleh dinding batu putih setinggi 100 kaki. Bagian dalam kastil mengeluarkan perasaan misterius. Pada saat ini, bayangan hitam dengan cepat terbang di dalam Misama. Saat melayang di udara, bayangan hitam itu berlutut dengan satu kaki dan dengan hormat berkata, "Salam leluhur, saya telah menemukan lokasi Wang Lin yang menghilang dari ibu kota negeri setan langit 20 tahun yang lalu, Ain Som Cotoputa." Ada keheningan dari kastil untuk beberapa saat sebelum suara menakutkan keluar. Apa tingkat kultivasinya saat ini? Bayangan hitam itu ragu-ragu sebentar dan berkata, Bawahan ini tidak tahu karena tim yang dikirim untuk menangkap orang ini saat itu dibunuh. Jadi tidak ada berita yang dikirim kembali. Namun, bawahan tahu bahwa orang ini telah ditunjuk sebagai utusan iblis kuno. Utusan iblis kuno. Hahaha, seseorang yang dilihat oleh orang tua ini memang tidak biasa. Mengirim 3 unit, bawalah juga penjaga surgawi. Tangkap orang ini hidup-hidup. Asatisa. Bayangan hitam itu dengan cepat mengakui perintah itu dan menghilang. Di dalam kastil, seorang lelaki tua kecil bergumam. Jika Wang Lin ini dilatih dengan benar, dia bisa menjadi penjaga surgawi lain untukku. Tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasinya, selama dia belum mencapai tahap ascendant, maka penjaga langit dapat menangkapnya tanpa masalah. 100